mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dengan sebuah pujian, sebab Tuhan baik. yang menjadi
kasih setianya, kasih setianya selamanya. sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Kasih setianya selamanya. sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Mu, pagi hari ini kami sidang jemaat-Mu, warga jemaat GK Jitu Jemaat Sinesinden kembali bersama-sama di dalam ibadah, masih di dalam ibadah kelompok-kelompok di rumah-rumah Tuhan Yesus Kristus. Tapi tidak mengurangi kesungguhan kami, tidak mengurangi semangat kami untuk kami beribadah kepadamu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami, mari Roh Kudus. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang siap menyambut firman bersama-sama berkata, amin. Salam, terima kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Ya, kita bertemu kembali dalam ibadah, masih ibadah di kelompok-kelompok yang ada atau di rumah-rumah. Dan kabar gembira buat kita semua, ini ibadah yang terakhir di dalam ibadah di setiap kelompok. Karena minggu ketiga atau minggu depan atau tanggal 21 Juni 2020 kita akan kembali ibadah di gereja. Dan ini hal yang baik untuk kita kembali bersekutu bersama-sama, untuk kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam gedung gereja, seperti waktu-waktu sebelumnya. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 100, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur 100, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang membawa Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa HP, silakan dibuka HP-nya yang isinya Alkitab. Mari kita akan baca bersama-sama Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Judul di situ, Pujilah Allah dalam bait-Nya.
1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah kita, jemaat kasih Tuhan, yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Iya, tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Luar biasa firman Allah pada pagi hari ini yang mengajak kita umatnya, yang mengajak kita warga jemaat GKJTU Jemaat Sinesenden untuk beribadah dengan kesungguhan hati, untuk beribadah dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai, dan tidak lupa dengan ungkapan syukur atau mengucap syukur yang keluar dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Di tengah pandemi penyebaran virus corona yang kurang lebih sudah 3 bulan, ada banyak hal yang dirasa oleh orang-orang yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. 3 bulan dalam masa-masa sulit ini tidak mudah untuk bisa dilewati oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Perasaannya tidak sama satu dengan yang lain ketika mengalami kesulitan selama pandemi virus corona ini. Ada yang mengalami kemarahan yang tidak henti-hentinya. Ada yang mengalami rasa kesal, bingung, takut, bahkan putus asa. Kalau kita melihat berita di televisi, ada karena tidak punya apa-apa untuk bisa dimakan. Ada karena tidak punya sesuatu untuk bisa dinikmati. Mereka merampok, mereka mencuri, bahkan mereka mencelakai orang lain. Tetapi untuk kita, jemaat dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pastinya hal itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena Yesus Kristus Tuhan yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Tuhan yang selalu menyertai kita dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Amin. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita semua di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebuah pertanyaan yang patut untuk kita renungkan bersama-sama. Perenungan pertama, apakah dengan kondisi seperti sekarang ini, kita tetap bisa beribadah dengan penuh sukacita? Ini pertanyaan sangat mudah disampaikan, tetapi tidak mudah untuk dijawab. Virus corona yang sudah beberapa waktu, bahkan sampai hari ini, penyebarannya di Indonesia tidak kunjung menurun, bahkan semakin naik, semakin banyak orang-orang yang terinfeksi virus corona.
tidak mudah untuk dilalui. Untuk gereja-gereja Tuhan, apakah masih bisa kita beribadah dengan sorak-sorai? Apakah masih bisa kita beribadah dengan penuh sukacita di tengah-tengah pandemi penyebaran virus corona? Harapannya, hal itu masih bisa dilakukan oleh orang-orang percaya, termasuk kita, warga jemaat GKJTU Jemaat Sinai Senden. Kita masih bisa beribadah dengan sorak-sorai. Kita masih bisa beribadah dengan sukacita. Walaupun sekian waktu lamanya kita beribadah di rumah-rumah dalam kelompok-kelompok yang ada. Karena Yesus kasih-Nya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Pertanyaan yang kedua yang menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita di masa-masa pandemi penyebaran virus corona masih tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Ini juga pertanyaan yang sangat mudah untuk saya sampaikan kepada saudara semua, tetapi tidak mudah untuk dijawab. Mengucap syukur mudah ketika kita menerima sesuatu yang baik menurut hati kita. Mengucap syukur itu mudah ketika kita menerima kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Tetapi mengucap syukur tidaklah mudah di tengah-tengah pandemi virus corona yang banyak manusia, banyak orang yang mengalami kesulitan, mungkin termasuk kita. Tetapi ucapan syukur keluar dari hati kita ketika kita mengalami pandemi corona, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur wujud dari kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berkenan dalam hal demikian. Yang ketiga, jemaat dikasih Tuhan. Masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Saya kira tidak mudah untuk orang-orang berkata Tuhan itu baik ketika anggota keluarganya terinfeksi virus corona. Tidak mudah untuk berkata Tuhan itu baik ketika anggota keluarganya ada yang meninggal akibat terinfeksi virus corona. Atau tidak mudah untuk berkata Tuhan itu baik ketika anggota keluarganya ada yang meninggal karena kelaparan. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat kasih Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan selama kurang lebih 3 bulan ini, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Dikatakan di ayat yang kelima di dalam Mazmur 100. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setia Allah di dalam adanya pandemi virus corona tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bagi kita, itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Sehingga ketika pagi hari kita belajar bersama-sama, kita tetap bisa bersukacita, bersorak-sorai dalam ibadah. Kita bisa tetap mengucap syukur. Dan kita tetap bisa berkata, Tuhan itu baik. Itulah yang menjadi kehendak Allah bagi kita. Untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa kebaikan-Mu, bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah berkesudahan
di dalam hidup kami. Engkau selalu menyatakannya walaupun di tengah-tengah kesulitan kami, walaupun di tengah-tengah penyebaran virus corona di bangsa kami, Engkau tetap baik. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi sidang jemaat-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami sehingga bertumbuh dalam hati kami dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Pesan saya, untuk minggu depan kita akan bertemu di gereja dan patuhi protokol kesehatan supaya kita bisa beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.